Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Frianto. Kali ini masih bersama saya dalam rubrik info kesehatan. Pemirsa Ratas TV, ya dimanapun Anda berada. Kali ini saya diberi kesempatan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangsel. Nah, itu RSUD Kota Tangsel ya. Dan sekarang di samping saya ini ada seorang dokter, dokter muda yang luar biasa, yaitu saya perkenalkan Dokter Dani, spesialis bedah mulut. Betul dok ya? Betul. Ya, ya. Dokter, ini kita akan bincang-bincang info kesehatan mengenai gangguan dirang ya, atau istilah populernya itu di istilah kedokteran temporomandibular joint atau TMJ dok ya. Betul. Ya, mungkin di RSUD Tangsel ini bisa dijelaskan dokter apa sih itu TMJ dan sudah berlama layanannya. Dan tadi saya mendengar dalam catatan Ratas TV itu kita tadi dapat informasi bahwa dokter satu-satunya ya yang buka pelayanan di sini. Artinya di seluruh Indonesia ini baru RSUD Tangsel yang buka layanan ini. Mungkin silahkan dijelaskan ke pemirsa dokter Dani. Ya, baik, terima kasih. Jadi nama saya Dani Gustiana, saya spesialis bedah mulut, konsultan sendi rahang. Ya. Jadi apa sih TMJ itu? TMJ itu ya bahasa Indonesia sendi rahang. Ya. Kalau misalnya kita bilang ini saya TMJ itu anatominya. Ya. Tapi kemudian kita bilang kalau misalnya penyakitnya namanya TMJ disorder. Ya. Singkatan dari temporo itu tulang pelitis kita. Ya. Mandibular tuh rahang bawah, tuh joint tuh sendi. Ya. Jadi kelainan TMJ itu yang bahasa umumnya adalah sendi rahang. Ya. Ya. Nah, dok, ini kan yang menarik, yang mungkin sebuah kebanggaan juga ya, khususnya warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, karena RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangsel, nah ini merupakan rumah sakit yang membuka layanan ini ya, satu-satunya di Indonesia, betul dok? Betul. Ya. Ini kira-kira mengapa dok? Apa memang ini sebuah apa ya? Sebuah keanehan dalam tanda kutip itu memang RSUD Tangsel memiliki layanan istimewa ini atau seperti apa dok? Ya baik. Ya terima kasih. Jadi kenapa kok kita bikin layanan sendi rahang? Jadi pertama memang dari sejak saya sekolah bedah mulut, saya memang fokus sama sendi rahang. Ya. Terus kemudian saya juga beberapa kali ikut kegiatan namanya fellowship. Ya. Kalau dokter itu ketika dia belajar keluar tuh namanya fellowship. Ya. Beda dengan seminar. Kalau seminar 2 hari gitu. Tapi kalau fellowship tuh berbulan-bulan. Nah itu saya ikut fellowship sendi rahang. Terus kemudian ketika pulang ke sini, sebelum fellowship juga kita udah punya pasien. Tapi kenapa kok saya harus fellowship? Karena saya tidak bisa merawat pasien itu dengan baik, dengan maksimal. Akhirnya ya udahlah saya belajar TMJ di luar. Terus kemudian saya sampaikan sama Budir, sama manajemen. Ya. Terus dikatakan ya udahlah kalau memang sanggup. Terus manajemen mendukung. Ya. Kemudian kita beli alat-alat untuk sendi rahang, kita buka poli sendiri, layanan sendiri. Alhamdulillah banyak, pasiennya banyak. Dan pasiennya tuh bukan hanya warga Tangsel. Oh ya? Bukan hanya orang Indonesia. Oh ya? Jadi minggu lalu itu kita berobat pasien dari Malaysia. Ya. Jadi karena di sana juga ada berobat sebenarnya, dia udah berobat. Terus kemudian menurut beliau kurang maksimal lah. Terus kemudian ya udah kita datang sini, kita periksa ulang macam-macamnya, terus kemudian kita temukan masalahnya, kita operasi, ya alhamdulillah. Luar biasa, pemirsa. Ini sebuah capaian yang luar biasa menurut saya. Jadi pemerintah Kota Tangsel dalam hal ini sangat peduli terhadap kesehatan. Nah, yang menarik di RSUD Kota Tangsel ini, saya lagi membuka layanan yang cukup apa namanya brilian ya kan, untuk saya ya dalam Ratas TV melihat. Karena jarang rumah sakit yang membuka ini, tapi Tangsel berani dan alhamdulillah pasiennya banyak dok ya? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi dibukanya layanan ini sudah berapa lama? Sudah berapa banyak kira-kira dok? Pasiennya? Ya, pasiennya. Pokoknya tuh kalau
kalau misalnya dari satu hari poli layanan bedah mulut itu sekitar 40 sampai 50 pasien. Iya. Itu separuhnya pasti kelainan sendi rahang. Wah. Separuhnya itu pasti. Dan RSUD Tangsel membuka layanan ini setiap hari apa, Dok? Sebenarnya Senin, Selasa, Rabu untuk Iya. poli. Iya. Untuk operasi sih kapan aja kalau operasi. Tapi kalau polinya Senin, Selasa, Rabu, hari lain biasanya operasi. Ya. Kemudian apakah pasiennya ini yang pasien BPJS juga tercover dalam ini? Tercover terbatas. Ya, terbatas. Tercover terbatas. Jadi amatnya mungkin kalau konsultasi udah jelas. Bisa operasi tertentu bisa. Ya. Tapi di luar itu enggak. Memang banyak yang tidak tercover BPJS. Cuma kan memang kita memang tidak bisa mengandalkan BPJS juga ya. Ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya tuh kita anggap ini kalau misal pun pakai pribadi pun tidak terlalu mahal. Ya. Itu kita tawarkan ke pasien karena memang ada beberapa kita harus bikin alat nih, contohnya untuk penyangga sendi. Itu semua asuransi tidak akan menanggung. Ya. Apalagi BPJS. Jadi itu biaya pribadi. Itu kita juga bantu dengan harga yang minimal sih. Ya. Gitu. Ya. Ya pemirsa, Anda khususnya warga Kota Tangerang Selatan, ini sekaligus juga informasi bahwa RSUD Kota Tangsel membuka layanan gangguan sendi rahang, ya kan. Jadi kalau Anda masyarakat Tangsel ataupun di luar Tangsel bisa, Dok, ya? Banyak. Boleh, banyak. Ini bisa datang. Ini luar biasanya adalah Dokter Dani. Ini salah satunya, ya kan, yang membuka layanan sendi rahang di RSUD Kota Tangsel. Nah, Dokter, ini mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan gangguan sendi rahang itu sebenarnya? Ya baik. Kalau dulu orang berpikir bahwa penyebab dari gangguan sendi rahang itu adalah masalah gigi. Ya. Dulu. Nah sekarang itu tidak. Ya. Jadi sebetulnya gini. Kalau orang itu giginya rusak, Ya. bahkan nggak ada giginya, harusnya sendi rahangnya tuh rusak. Tapi ternyata enggak. Ya. Sekarang itu kelainan sendi rahang itu justru banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Ya. Gitu. Contohnya tuh orang pengen buru-buru, ini ya pengen pasang kawat gigi murah. Kawat gigi ini cari yang murah, ternyata tidak pada tenaga kesehatan yang tepat, bukan pada dokter gigi yang tepat. Seringkali sama tukang gigi, seringkali sama salon. Ya. Nah akhirnya tuh kelihatannya dari gigi itu kelihatannya tuh bener, padahal ada yang dikorbankan yaitu sendi rahang. Atau orang berlomba-lomba bikin veneer, namanya veneer yang bukan pada medis. Itu pada akhirnya dia misalnya gigitannya tuh jadi tidak seimbang. Itu jadi gangguan sendi rahang. Itu kalau faktornya gigi. Ya. Tapi ada lagi faktor yang bukan gigi. Faktor bukan gigi itu turunan misalnya. Turunan itu orang yang tidurnya kerot-kerot gitu. Ya. Itu lama-lama sendi rahangnya juga rusak. Atau memang dari awal bentuk rahangnya itu sudah tidak normal misalnya. Tidak normal. Nah, itu akhirnya tuh tidak normal bentuk tidak ada masalah. Tapi kalau kena beban yang tidak pas, misalnya berlebihan, kalau kita bilang namanya overuse, lama-kelamaan dia aus. Atau faktor genetik misalnya aus, tiba-tiba memang punya keturunan bermasalah dengan sendi rahangnya, atau benturan, benturan trauma. Nah, yang disebut dengan trauma itu artinya tuh gangguan dari luar. Apa aja sih? Posisi tidur yang miring ke kanan, terus makan yang kanan, terus nopang dagu terus-terusan gitu. Akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan dari ototnya. Awalnya ototnya dulu, ketika ototnya tidak seimbang, akhirnya sendi rahangnya bermasalah. Nah, sendi rahang itu selalu kalau bermasalah selalu kanan kiri. Oh ya. Nah, karena dia dua kan. Jadi kalau satu bermasalah pasti yang satunya bermasalah juga. Oh. Dan ini bisa menimpa pasien umur semua kalangan, Dok. Oh, semua anak-anak remaja, dewasa, orang tua juga bisa kena. Bisa. Nah, oke, sekarang sebelum ditutup, Dok, kira-kira apa pencegahannya atau mungkin antisipasinya apa supaya masyarakat itu tidak terkena penyakit sendi rahang ini gitu. Mungkin Dokter bisa memberikan tips kepada masyarakat. Ya, jadi baik, sendi rahang itu kan
sendi yang nggak bisa istirahat. Ya. Bahkan ketika tidur pun dia kerja. Ya. Kita bicara aja dia kerja. Kalau kaki tuh ya disuruh istirahat aja, duduk aja udah istirahat, tidur aja istirahat. Tapi kalau dia nggak tidur aja dia kerja. Jadi memang sendi rahang itu rusak bukan karena makanan. Kalau kita makan keras itu nggak. Kecuali memang dari awal memang saya bilang genetik itu udah rentan. Jadi kok jangan makan keras. Dia tuh nggak makan pun juga rusak kalau genetik ya kan. Ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita banyak namanya tuh kalau mengunyah itu namanya fungsional. Ya. Tapi ada juga namanya parafungsional. Contohnya itu ini gigit-gigit, pulpen. Ya. Terus kalau gemes itu nahan emosi yang kayak gitu, lama-kelamaan ototnya juga kalau sering ya, balik lagi kalau sering. Kalau sering dan pada orang yang rentan itu akan menyebabkan gangguan sendi rahang. Ya. Tapi alhamdulillah rata-rata sebagian besar yang sudah berobat atau dilayani di RSUD ini, di klinik yang dokter tangan ini, alhamdulillah rata-rata sudah ini dok, bagus ya. Ya kita ikhtiarnya begitu. Balik lagi ya kalau misalnya memang balik lagi kan yang karena sendi rahang tuh pengobatannya luas. Ya. Jadi kita ada level-level pengobatan. Level pengobatan itu mulai dari obat, fisioterapi, pemakaian alat bantu, operasi juga ada operasi level 1, 2, 3, level ada yang open surgery, ada yang terakhir itu ganti sendi. Sendinya kita ganti itu levelnya banyak. Jadi tergantung, ada beberapa pasien yang sebetulnya masih belum maksimal, tapi untuk ke level selanjutnya misalnya ini nggak bisa nih pakai BPJS, ya udah berhenti. Tapi alhamdulillah sih kita targetnya memang membaik. Targetnya membaik. Terus kemudian kesulitan dari semua penyakit sendi, mau sendi manapun, namanya sendi itu dinamis. Jadi dia tuh tidak pernah 100% sembuh. Artinya sembuh sekarang, nanti tuh 2 bulan, 6 bulan lagi bisa ada masalah lagi. Tapi kemudian tetap harus kita obati karena supaya level gangguannya tuh tidak naik. Misalnya dia datang dengan keluhan nyeri yang levelnya 7. Terus kemudian kita turunkan, kita obati dan sebagainya, surgery sampai level nyerinya tuh 1. Tapi tidak 0, balik lagi karena dia kan gerak terus. Nah artinya nanti dalam waktu 6 bulan ya tidak lagi balik ke nomor 7 tuh levelnya, tapi balik ke nomor 2 atau 3. Itu target kita itu sih. Kecuali kalau memang yang sudah harus ganti sendi tuh. Kalau udah ganti sendi ya memang sebetulnya levelnya langsung jadi 0. Karena udah sendinya langsung diganti total. Baik, pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, banyak hal yang bisa kita dapat, wawasan yang sangat bagus dari Dr. Dani, dokter gigi Dani, spesialis bedah mulut di RSUD Kota Tangsel. Dokter, mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan ke pemirsa atau masyarakat Tangsel tentang layanan TMJ ini kan? Itu baik, mungkin informasi seputar tadi mengenai waktu layanannya, mungkin atau seperti apa, syaratnya seperti segala macam gitu kan. Kemudian masyarakat yang boleh berobat tuh tadi selain menggunakan BPJS, apakah pakai asuransi atau yang lain kalau bisa, atau seperti apa, mungkin bisa sampaikan ke pemirsa. Dokter. Terima kasih. Jadi kalau sendi rahang itu karena namanya poli, saya kerjanya tidak sendirian. Di sini ada dokter spesialis prostodonsi. Itu kalau misalnya bikin alat penyangga nanti akan dikontrol oleh beliau. Terus kemudian ada dokter ortodonsi. Ortodonsi yang kawat gigi itu juga fokusnya ke sendi rahang. Jadi bukan orto biasa tuh. Bukan hanya sekedar kawat gigi yang biasa, tapi pelayanan kawat gigi yang terkait dengan kelainan sendi rahang juga. Jadi biasanya pasien yang sudah selesai operasi atau selesai tindakan dari ada punya masalah sendi, setelah saya terapi akan saya konsul ke dokter ortodonsi. Demikian juga kalau misalnya ini ada bermasalah nih, nggak ada giginya, saya konsul ke dokter prostodonsi. Atau mereka yang dari awal punya masalah sendi rahang, saya akan konsulkan. Misalnya giginya mau dirapikan atau giginya mau diterapi lebih maksimal lagi, saya konsul ke ortodonsinya TMJ, bukan ortodonsi biasa. Karena memang kita tidak mau main-main ya. Kita udah perawatannya sulit, terus kemudian nanti asal-asal
pasang kawat nanti akan bermasalah. Nah, untuk pelayanan di sini BPJS Ya. bisa, ya walaupun terbatas. Ya. Umum bisa, pun kalau umum juga sebenarnya biayanya tidak terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kesehatan itu memang harus tanggung jawab pribadi ya. Asuransi juga bisa. Asuransi juga bisa. Asuransi bisa, memang belum semuanya kerjasama, tapi ke depan kita harapannya bisa kerjasama. Ya. Masih. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang dalam topik info kesehatan bersama Dokter Gigi Dani, spesialis bedah mulut, ya kan, yaitu dokter di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangsel. Jadi pemirsa mungkin yang ingin mengetahui lebih jauh ataupun ingin melakukan pengobatan seputar gigi maupun seputar sendi rahang, Anda bisa langsung, ya kan, berkunjung ke RSUD Kota Tangerang Selatan. Tentu ini sebagai upaya pemerintah Kota Tangsel dalam peduli terhadap kesehatan masyarakat Tangsel. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan topik yang berbeda di info kesehatan berikutnya. Masih bersama aku Supriyanto di channel Lantas TV yang tajam, berani, dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Terima kasih.